Shalom teman-teman, welcome to Reformanda Podcast. Di Reformanda Podcast ini kita akan mengangkat topik-topik yang menjadi perdebatan di antara kaula muda sekarang. Nah, bersama saya Dian Tobing dan saat ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu pendeta dari HKBP Reformanda dengan Amang Huta Barat. Selamat datang Amang. Ya, nah saat ini kita akan membahas tentang topik pacaran beda agama. Wah, penasaran ya? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share dulu. Nah, kita masuk ke topik ya, Bang ya. Ya, silakan. Nah, sekarang itu kan mengangkat tentang topik pacaran beda agama. Sedangkan menurut di Alkitab sendiri di 2 Korintus 6 ayat 14 itu kalau kita tuh nggak bisa pacaran beda agama ya, Amang. Nah, bagaimana untuk kita anak muda Kristen menanggapi mengenai ayat tersebut? Kalau di berapa tadi di Korintus itu sebetulnya kan ada dua hal sebetulnya. Yang pertama itu yang tadi itu. Yang kedua itu ada orang yang sudah kawin, tapi salah satunya biasanya perempuan itu istrinya yang masuk jadi Kristen. Nah, kalau yang satu yang tadi pertama itu memang kenapa dicegah yang pertama dulu supaya jangan itu karena orang itu baru Kristen. Nah, kalau dia berhubungan dengan yang bukan Kristen kan berbahaya kan. Betul. Mudah terapa. Bahkan kalau menurut sejarahnya lagi nanti setelah betul-betul Kristen, setelah kekristenan diakui di Kekaisaran Romawi, bapak-bapak gereja juga, bapak gereja itu adalah orang setelah rasul-rasul meninggal, ya murid-murid Yesus meninggal, muridnya dari murid Yesus itulah bapak gereja. Nah itu juga kalau dari sejarahnya melarang juga. Kenapa dilarang? Karena persoalannya soalnya apakah kuat atau tidak satu pasang itu di dalam hubungan dalam berkeluarga itu. Nah, tetapi kalau di yang kedua itu kalau di 1 Korintus itu ada yang diperbolehkan menikah, yang sudah menikah dia tetap Kristen dan suaminya yang mungkin tidak mau Kristen, rata-rata perempuan duluan yang Kristen, tetapi diperbolehkan supaya jangan diceraikan. Tetap saja berbeda agama yang diceraikan karena bukan dari mulai Kristennya. Nah, karena bahkan Paulus bilang yang Kristen itu akan menguduskan yang bukan Kristen, kata dia di situ. Tapi itu konteksnya nggak mungkin dia menceraikan itu. Sama halnya ketika di Afrika atau di mana, di daerah mana, ada orang yang sudah istrinya 4 atau 5, kemudian masuk Kristen, dan gereja membiarkan mereka tetap istrinya 5 umpamanya. Kenapa? Karena sebelum Kristen sudah 5. Jadi kalau dibuang mau kemana kan kalau dilepas. Jadi begitu itunya. Tapi alasan yang itu, alasan mungkin sampai sekarang masih dipakai oleh gereja kita. Alasannya itu tadi itu. Persoalan nanti banyaklah berbelit-belit nantinya itunya. Nah, jadi persoalannya apakah boleh berpacaran dengan orang Kristen atau orang beda agama? Tergantung tujuannya mau kemana. Menurut saya sih, kalau mau jadi serius ujungnya nanti ya pikir-pikir lah. Paling tidak kalau menurut siasat gerejanya KBP atau kalau di KBP dibilang RPP, itu tidak boleh menikah beda dua agama. Ya, Protestan rata-rata begitu. Tapi kan Amang gini ya, biasa kan kalau misalnya di sekarang tuh ya, karena kita kan tim minoritas nih Amang, pasti kan kita kenal sama banyak orang, Iya. terus kayak beda agama juga ya Amang, nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kita suka sama lawan jenis yang beda agama Ya, gitu memang kan. iya. Dan kadang tuh anak muda zaman sekarang itu lebih kayak ya udah kita coba-coba aja dulu gitu kan, seperti yang kata Amang tadi bilang, itu tujuan pacaran kemana gitu. Tapi kadang kan ada kita bermulai dari coba-coba dulu gitu kan, terus udah kayak gitu terlanjur nyaman, terus kayak pacaran juga udah lama, tiba-tiba pas lagi dihadapin untuk ke jenjang lebih serius yaitu pernikahan, kadang anak-anak Tuhan tuh bingung gitu loh Amang. Kalau mau diputusin cari lagi kan harus mulai dari awal. Nah, apakah pacaran beda agama ini memang harus dari awal kita tegasin nggak boleh atau ya udah gitu, gimana Mang? Soalnya jadi bingung juga gitu. Gimana ya kalau dibilang kalau
kalau bilang dicoba-coba, saya masih ingat iklannya minyak kayu putih untuk anak kok coba-coba katanya. Ya bener-bener. Kan Jadi itu nggak boleh persoalan coba-coba. jangan kalau soal pacaran soal itu harus serius mungkin kalau saya kalau coba-coba itu namanya cobalah kalau cocok ya biar. Jadi kawin juga begitu, pernikahan juga coba dulu lah, kalau cocok teruskan, kalau enggak kita pisah, kan enggak begitu. Iya, iya, betul. Lagi pula harusnya dari startnya udah berpikir lah benar gitu. Berarti memang Gitu, harus dari awal iya. ya, Mang Tapi ya. saya kemungkinan untuk jatuh cinta itu kan nggak bisa Betul. memang iya, Betul, tapi betul, betul. tapi ada pertimbangan juga. Makanya kalau saran saya, kalau dulu waktu saya masih masih muda, sering ada perkataan gini, ngapain masuk NHKBP, cari jodoh katanya. Memang betul. Oh iya. Masa saya mau jadi cari jodoh di masjid? Kan Bener. enggak. Berarti kalau misalnya Saya jadi anak-anak, jodoh di tempat lah, kalau bukan di gereja, ya di gereja lah. oh Biar jadi sama-sama. nggak apa-apa ya, Mang ya. Ya nggak apa-apa, memang Kalau saya misalnya- sebaliknya saya sarankan, carilah jodoh di gereja, jangan di tempat lain, karena kita orang Kristen. Iya. Benar-benar. Jadi kalau misalnya ada anak muda nih datang ke gereja mau cari jodoh, itu berarti sah-sah aja ya, Mang? Sah, itu yang bilang nyindir-nyindir itu yang salah. Oke. Masa saya jadi tempatnya di terminal atau di mana, kan nggak boleh, nggak betul kan. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya nih ada anak muda yang kadang kalau kita tanya ya, ngelesnya kan banyak ya, Mang ya, kalau Ya, anak memang muda iya. tuh. Terus kayak gini, ya udah Tuhan kita kan cuma satu gitu kan. Cuman kita memang jalannya beda, ya nggak apa-apa dong. Kadang kan gitu suka cari-cari alasan gitu. Ya. Itu gimana, Mang? Ya inilah namanya kalau alasan yang begitu berarti ada, tapi begini, kita bisa nanti jadi berkepanjangan dengan dia masuk ke soal pluralisme segala macam, jadi pusing nantinya apanya. Tapi begini aja lah, sebelum kita kuat dengan iman kita, jangan coba-coba bilang Tuhan itu sama Tuhan ini sama Tuhan sana sama Tuhan mana sama, bahaya. Akhirnya nantinya menyamakan semua, kan itu. Apakah kita sudah kuat dengan keyakinan kita? Nanti baru yang lainnya kita lihat lagi. Nah, kalau itu kan alasan mah gampang, segala macam alasan kita bisa buat. Iya, apalagi Iya. kalau zaman sekarang tuh ya udahlah menghalalkan segala cara Iya. gitu ya. Terus Tergantung lebih motivasinya pertama lah. Oh, berarti yang pertama itu kenali Tuhan lebih dalam Iya. lagi, baru kita bisa memutuskan apa Iya. yang harus kita lakukan gitu ya. Apalagi ini kan Saya ambil contoh gini ya. Hmm, Rata-rata gereja Protestan di Indonesia ini belum membolehkan kawin beda agama. betul. Cuma Katolik yang boleh. Katolik itu boleh beda agama. Ada dua macam kalau di Katolik itu, yang perkawinan yang berbeda, beda gereja dan beda agama. Dua-duanya sudah diizinkan sekarang. Tetapi dengan catatan, jika orang yang Katoliknya itu mau menikah dengan orang yang bukan Katolik untuk diberkati umpamanya di gereja, maka atau untuk bernikah, maka dia harus membuat janji bahwa anak-anaknya harus dibaptis nanti kelak. Begitu. Jadi ada janjinya bahwa dia tidak akan meninggalkan imannya. Kalau di kita Di kita nggak boleh sama sekali. tidak boleh sama sekali. Kalau ya? dia mau kawin dengan agama lain, maka dia harus dibaptis. Harus jadi Kristen berarti kan? Betul. Ya, itu. Nah, sekarang kalau misalnya gini ya, Mang, kalau misalnya kita kan pacaran, terus bukan pacaran sih, sebelum pacaran kita kenal orang, terus kayaknya orang itu ngelihat kita tuh kayak enaknya jadi anak Tuhan gitu kan, kok dia rajin banget gini dan sebagainya, dan dia tuh pengen mengenal Alkitab, pengen mengenal Tuhan gitu. Apa boleh nggak kita pacarin gitu? Boleh nggak tuh? Saya kadang kan gitu ya, kadang ya udah nanti kan dia bisa dikristenin gitu kan. Itu persoalannya. Tapi saya pengalaman saya, tapi saya bukan mau jadi negatif gitu semua. Pengalaman saya rata-rata keluarga yang tadinya yang sudah umpamanya sudah jadi dari agama lain masuk Kristen, nanti di tengah-tengah jalan itu jadi balik lagi. Kenapa? Ada faktor yang terlebih kalau laki-laki yang bawa perempuan. Laki-laki itu memasukkan dia dia sendiri nggak pernah ke gereja juga, nggak pernah, ngapain juga nggak pernah. Ya istrinya dibalik lagi lah.
Gitu Ya ya. harusnya kalau mau begitu nggak salah itu mulu. Ya. Kalau ada yang menarik dia tertarik kepada kekristenan, jadi kita pacarin nggak persoalan itu. Kalau apalagi kalau itu, tapi dan setelah itulah setelahnya itu kan kita kenal banyak yang apakah pernah kita dengar beberapa orang yang tadinya Kristen kan, setelah berjalan lama Kristen dua-duanya. Saya kenal ada saudara saya, tapi bukan dia, saudara abang, dia Katolik, dia Kristen, tetapi dia lama-lama dia tinggalkan itu karena ada sesuatu lagi, begitulah akhirnya kan begitu, karena balik lagi lah jadi agama. Jadi hati-hati. Apalagi memilih pasangan hidup ya, Iya, Mang ya. itu kan main-main. Betul, sekali seumur hidup Iya, tiketnya ya, Mang ya. iya. Kalau Karena di misalnya kita begitu. Tidak seperti baut itu yang kau udah tidak udah nggak cocok suka lagi, ya buang udah. aja lah, nggak, bukan gitu. Gitu, Nah, hati-hati. Mang, ini kan ada nih kayak kadang ada satu pasangan yang memaksakan pengen nikah gitu kan, walaupun beda agama, sehingga kalau di undang-undang di Indonesia kan masih belum bisa ya, Mang ya. Nggak bisa memang. Belum bisa kan. Nah, mereka Tapi tuh bisa diakali. kebanyakan sih kayak gitu sih, Iya. Mang. Dan kalau nih ada pasangan yang menikah di luar negeri dengan posisi beda agama, Iya. terus dia pulang ke sini pengen diresmikan, itu gimana, Mang? Bisa nggak Kalau ke sebenarnya? gereja kita masih tertutup. Jadi sepanjang tapi memang belakangan ini udah banyak yang sepanjang dia masih dua, karena gereja kita mungkin sekali lagi persoalan dari itu, karena ada banyak faktornya, ada faktor tentang keselamatan, faktor apa di belakang itu. Sebetulnya bisa kita bikin pemaparan lebih panjang lah dari sejarahnya, tapi karena kita singkat. Jadi gereja kita masih tetap memegang harus seiman. Harus seiman. Iya. Biarpun dia sudah diresmikan di luar Iya. negeri atau di tempat manapun gitu ya. Jadi gereja kita masih memang harus seiman. Karena begini, kalau dia menikah di luar pengetahuan gereja, banyak di luar negeri dengan apa, maka dia otomatis kena siasat gereja di luar gereja, di apa namanya, kalau bahasa orang Batak bilang, kalau di gereja kita bilang di RPP. Itu dikena siasat gereja, berarti dia masih di luar, masih digembalakan. Tapi belakangan ini udah banyak yang saya lihat praktek di dalam gereja Kristen, gereja HKBP ini, suaminya masih tetap agama lain, dia minta kembali, dan anaknya minta dia baptiskan. Akhirnya gereja terima juga. Jadi dia hidup dua agama terus, jadi prakteknya begitu. Kalau misalnya di gereja kita ya, Mang ya, misalnya dia sudah menikah gitu kan, terus punya anak dan anaknya pengen dibaptisin di sini, bisa nggak, Mas? Itulah yang saya bilang prakteknya. Saya udah saksikan ada berapa begitu gereja HKBP, dan dia terima balik lagi. Jadi istri yang tadinya Kristen itu, yang perempuan ini balik lagi, diterima dulu, dan anaknya dibaptis. Itu, dan karena dia maunya begitu, jadi anaknya ke dia, tapi dengan perjanjian suaminya tidak keberatan. Ada tulisan di meterai begitu. Jadi ini Amang ya, buat mengurangi kegalauan kaula muda yang mencari pasangan hidup ya. Sebenarnya kalau dalam kekristenan itu tuh pacaran yang baik itu seperti apa sih, Amang? Saya Ada nggak pernah saran pacaran soalnya. Jadi gimana? Gitu. Kalau saya tembak langsung ya. Tembak langsung jadi gitu ya. Ya aku tanya mau nggak kawin sama saya, nggak mau ya udah kawin kawin. Oh gitu. Iya. Nah, kalau Karena zaman umur sekarang, saya udah apa dulu kan, udah panjang, saya kawin 34 tahun. 34 tahun. Ya, jadi kan udah namanya apa? Udah hati-hati, udah krisis. Maksudnya sudah Waktunya udah kelewatan gitu kalau waktunya orang. sudah matang ya, Amang ya. Nah, saya sih nggak tahu, tapi yang penting begini. Kalau pacaran itu kan menjajaki kan? Betul. Menjajaki. Ya jajakilah apa yang pribadi yang ini. Tapi saya ingin kasih catatan begini. Jangan cari orang yang cocok denganmu, tidak akan pernah ada. Oke, jadi harus cari yang gimana nih, Amang? Carilah, kalau ingin mencocok begini kan.
Siapa yang cocok di dunia ini satu sama lain? Tidak ada. Nggak akan ada, pernah ada. Saya dan istri saya tidak cocok. Kenapa coba? Saya 34 tahun dididik orang tua saya dengan metode orang tua saya, dengan budaya yang terjadi dalam keluarga saya, dengan ekonomi yang ada di keluarga saya, mau dicocokkan dan itu dengan adik saya nggak cocok. Kan nggak mungkin kan? Maka istri saya umpamanya dia 24 tahun dididik dan itu dengan siapa? Orang tuanya, dengan keadaan ekonominya, dengan semua dengan begitu. Sekarang disatukan dalam waktu banyak pacaran berapa kan pacaran untuk melihat itu kan. Iya, betul. Jadi bukan melihat kecocokannya, bukan. Melihat itu apa yang bisa saya lakukan untuk saling mencocokkan. Itu yang penting. Bagaimana saya membuat dia merasa nyaman, dia juga membuat saya merasa nyaman. Di mana kekurangannya dia, di mana kekurangan saya. Begitu di pacaran itu harusnya. Tentunya harus diawali dengan landasan yang benar dulu Iya, ya, Amang ya. Jadi kayak jangan ya benar kata Amang. Kok mau pilih pacar kok coba-coba gitu Iya, kan. jangan kayak, cari cocok lah. Iya, Tapi bagaimana mencocokkan diri. Yang pertama carilah yang seiman gitu ya, Amang ya. Makanya kalau di 1 Korintus juga saya kutip lagi. Kata Rasul Paulus begini, dia bilang, kalau saya bahasakan bahasa sehari-hari, kalau di dunia ini kita tidak akan pernah bisa mengenal orang dengan sempurna. Betul. Kenapa? Bahkan kata dia seperti melihat dalam cerminan, tapi jangan cerminan sekarang. Kalau cermin sekarang itu kan jelas. Kalau cerminan dulu itu kan nggak jelas, lihat orang hanya samar-samar. Zaman Paulus. Nah, nanti setelah kelak di surga kita saling mengenal muka ke muka. Nah, dengan siapapun begitu, mau dengan pacar kita, mau bahkan saya dan istri saya tidak akan mengenal dia sesempurna mungkin, tidak pernah. Maka dalam hidup ini terus harus pacaran terus, kalau tandanya pacaran yang saya bilang tadi itu, sampai akhir hayat. Cari terus apa yang perlu, karena begini, saya bahagia karena kalau saya merasa bahagia karena saya membahagiakan kamu. Kan itu begitu. Namanya cinta ya. Iya gitu, cinta namanya. Kalau yang bukan gitu, kalau cinta yang gitu, kalau bahas ke cinta, kenapa saya mencintai istri saya kan? Karena umpamanya karena rambutnya panjang, gimana kalau selalu waktu gundul? Berarti saya tidak cinta lagi dia, ceraikan, tidak begitu. Kan itu cinta namanya sama sebetulnya diri sendiri yang kita cintai, tetapi coba panjangin dulu ke orang lain baru ke kita, perpanjangan tangan kita, begitu. Ada. Jadi dalam pacaran itu menjajaki begitu, coba mempraktekkan itu. Jadi gitu ya, Amang ya. Iya. Jadi pokoknya kalau misalnya kita mau pacaran sama orang, yang pertama kita memang harus pilih ya. Ya jangan peduli ya, maksudnya kayak banyak kan orang, kok kamu pilih pacar kok pilih-pilih banget sih gitu kan. Ya harus dipilih. Ya harus dipilih kan. Kalau nggak dipilih bahaya dong. Iya, soalnya kan kita selain untuk mengenal karakter, pertama kan kalau misalnya rumah tangga itu kan nggak sesimpel kayak kita masih single ya, Emang ya. Jadi pasti ada masalah yang nggak cuma nanti agama aja yang dibahas. Pasti nanti ada berbagai macam masalah yang akan ada. Makanya diperlukan untuk dasar yang benar dulu ya, Emang ya. Betul. Jadi buat kalian yang lagi galau-galau cari pasangan hidup, pertama kalian boleh langsung benar nggak sih apa yang menurut kata Alkitab gitu loh. Jadi kalian jangan langsung ambil karena saya suka langsung dipacarin kayak gitu ya, Emang ya. Cuman kita balik lagi ke apa kata Alkitab gitu. Jadi carilah yang seiman. Gak apa-apa kalau misalnya ke gereja cuman buat cari jodoh gitu ya, Pak ya. Gak apa-apa ya. Memang harus. Kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu pertamanya memang alasannya kadang diada-adain, tapi kalau misalnya Tuhan panggil di gereja, why not gitu ya. Iya, iyalah. Ya kan, siapa tahu menemukan pasangan. Kalau orang Jawa bilang tuh apa sih pepatah itu?
karena sering dekat begitu akhirnya ada pepatahnya Jawa, akhirnya jatuh cinta katanya gitu. Oh, Kan perlu itu juga gitu, saling betul, dekat betul. gitu. Makanya harus kalau bisa cari pasangan yang seiman dan Iya. di gereja juga ya. Jadi kita saling tahu, saling mengenal, saling dibawa di dalam Tuhan ya, Mang ya. Iya. Demikian topik kita di Reformanda Podcast kali ini. Pokoknya kalian udah tahu ya, kalau misalnya pilih pasangan hidup itu nggak bisa coba-coba sekali seumur hidup. Jadi kalau kalian mau untuk pacaran beda agama, boleh kalian pikirkan lagi apakah itu sudah berlandasan dengan Alkitab atau tidak. Nah, sekian dan terima kasih untuk Amang Huta Barat yang udah meluangkan waktunya. Juga terima kasih buat kru-kru. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya, biar ini bisa menjadi berkat buat orang yang nonton. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.